Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Efriasya Putri dengan NIM 230343113, dan pada kali ini saya akan menjelaskan materi Pancasila dengan orang yang saya cintai dan saya sayangi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini aku menjelaskan tuh materi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa kepada kakak. Nah, sebelumnya itu aku mau nanya sama kakak. Kakak tahu nggak sih Pancasila itu apa? Nggak tahu, emang apa? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, 5 Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama itu apa, Kak? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sila ini tuh mengajarkan pentingnya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua itu apa, Kak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tuh sila kedua itu kita mengingatkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, di sini yang sila ketiga itu Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini kita mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus mengutamakan musyawarah yang dilandasi kebijaksanaan. Yang terakhir itu apa, Kak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini terakhir ini kita menekankan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, dan terus tuh, mengapa sih Pancasila itu penting, Kak? Kak tahu nggak sih kenapa? Nggak tahu, emang kenapa? Nah, Pancasila ini bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung Pancasila ini mencerminkan budaya, sejarah, dan karakter bangsa kita yang penuh toleransi, kebersamaan, dan keadilan gitu. Nah, di sini tuh ada Pancasila itu ada bisa diimplementasikan melalui berbagai tindakan itu, seperti yang pertama menjaga kerukunan, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua itu membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga itu menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Keempat, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban sebagai warga negara gitu, Kak. Jadi, Kak, tahu nggak sih apa kesimpulan di materi ini? Nggak tahu. Oke, jadi kesimpulan di materi Pancasila sebagai dasar negara ini itu adalah warisan luhur yang harus kita jaga bersama. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya menjaga persatuan bangsa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila adalah dasar arah dan tujuan kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus maju menghadapi tantangan zaman gitu. Jadi kakak ada pertanyaan kah atau tidak? Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, seperti kalau tidak mengerti gitu. Apa yang mendasari bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya, Kak.
Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu baik dari aspek historis, filosofis maupun sosial budaya. Nah, jadi artinya itu kayak yang pertama itu kayak kita harus keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua itu kayak cerminan nilai luhur bangsa. Yang ketiga itu hasil pemikiran para pendiri bangsa. Keempat, menjawab tantangan sejarah. Kelima, sebagai penengah berbagai ideologi. Keenam itu kesesuaian dengan prinsip universal. Itu Kak, apakah Kak paham? Paham. Oke, baik. Terima kasih ya Kak udah mendengarkan materi saya. Semoga Kakak mengerti apa yang saya sampaikan.